Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhadi Setiawan dengan NPM 202121500131, kelas S2A kelompok 10. Di PPT ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu Fonologi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang akibat proses morfologi. Tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita bahas materi ini. Pengertian morfologi. Secara umum, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di kajian linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Morfologi mengidentifikasi satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Menurut Ramlan tahun 2001, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari selak-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan struktur kata terhadap golongan dan arti kata. Pengertian morfologi menurut para ahli. Menurut Kerida Laksana Harimurti, tahun 2007 halaman 159, morfologi terbagi menjadi dua, yaitu satu, bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Dua, bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata, yaitu morfem. Proses morfologi. Menurut Abdul Khair tahun 2008 halaman 25, proses morfologi adalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, penggabungan, pemendekan atau akronisasi, pengubahan status atau konversi. Yang pertama, pembubuhan afiksasi. Menurut Ramlan tahun 2001 halaman 54, afiksasi merupakan suatu cara yang dapat mengganti leksem jadi suatu kata kompleks. Dalam proses dari penambahan afiksasi ini, leksem akan berganti bentuknya menjadi suatu kategori, sehingga mengalami proses perubahan dalam makna. Definisi lain tentang afiksasi yakni proses penambahan afiks terhadap suatu bentuk tunggal atau kompleks yang mempunyai tujuan membentuk sebuah kata. Menurut Abdul Khair tahun 2008 halaman 25, afiksasi merupakan suatu bidang dalam linguistik yang membahas morfem dan kombinasinya yang mempunyai kecakapan terpaut dalam satuan-satuan yang membentuk suatu kata atau pokok kata. Afiksasi sendiri terdiri dari awalan, prefiks, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, serta konfiks. Oke, kita akan membahas yang pertama, prefiks. Menurut Abdul Khair tahun 2008 halaman 25, prefiks adalah afiks yang diletakkan atau berada di depan bentuk dasar. Proses afiksasi dengan menggunakan prefiks disebut dengan prefiksasi. Ada beberapa macam-macam contoh daripada prefiks. Yang pertama adalah prefiksme. Menurut Abdul Khair tahun 2008 halaman 25, dalam pembentukan kata, prefiksme dapat berubah menjadi me, mem, men, meng, dan menge.
Contoh me, rasa menjadi merasa, luap menjadi meluap. Contoh mem, baca menjadi membaca, buat menjadi membuat. Contoh menye, siram menjadi menyiram, sapu menjadi menyapu. Contoh meng, ajar menjadi mengajar, kaji menjadi mengaji. Contoh menge, cat menjadi mengecat, kejar menjadi mengejar. Contoh prefiks yang kedua, prefiks di. Menurut Abdul Khair tahun 2008 halaman 25, prefiks di tidak mengalami perubahan bentuk ketika mengalami proses afiksasi. Tetapi imbuhan di membuat kata dasar yang tadinya aktif menjadi pasif. Contoh, kelola menjadi dikelola, tulis menjadi ditulis. Contoh selanjutnya adalah prefiks ber. Menurut Abdul Khair tahun 2008 halaman 25, prefiks ini memiliki perubahan bentuk menjadi be, bel, dan ber. Contoh be, renang menjadi berenang, kerja menjadi bekerja. Contoh bel, ajar menjadi belajar, unjur menjadi belunjur. Contoh ber, lari menjadi berlari, tegur menjadi bertegur, salam menjadi bersalam. Contoh selanjutnya adalah prefiks ke. Menurut Abdul Khair tahun 2008 halaman 25, awalan ke tidak mempunyai bentuk perubahan khusus. Namun, prefiks ke memiliki makna menyatakan urutan. Contoh, ke-1 menjadi ke-1, ke-2 menjadi ke-2, ke-3 menjadi ke-3, dan seterusnya. Contoh yang selanjutnya adalah prefiks ter. Menurut Abdul Khair tahun 2008 halaman 25, prefiks ter memiliki alomorf ter dan tel. Alomorf ter, hibur, terhibur, bijaksana menjadi terbijaksana, baik menjadi terbaik, lambat menjadi terlambat, pisah menjadi terpisah. Sedangkan alomorf tel, unjuk menjadi telunjuk, lantar menjadi telantar, anjur menjadi telanjur. Oke, itu adalah contoh-contoh dari prefiks. Selanjutnya kita akan membahas infiks. Menurut Abdul Khair tahun 2008 halaman 25, infiks adalah afiks yang diletakkan di tengah bentuk dasar. Proses afiksasi dengan menggunakan bentuk infiks disebut dengan infiksasi. Afiks yang merupakan bentuk infiks adalah L, M, R. Contoh, dia mengambil tengah dari sebuah kata. Gegar menjadi gelegar, tapak menjadi telapak, jajah menjadi jelajah, M, getar menjadi gemetar, kilau menjadi kemilau, jari menjadi jemari. Contoh R, suling menjadi seruling, sabut menjadi serabut, gigi menjadi gerigi. Oke, selanjutnya sufiks.
Menurut Abdul Khair tahun 2008 halaman 25, sufiks adalah afiks yang diletakkan di akhir bentuk dasar. Proses afiksasi dengan menggunakan bentuk sufiks disebut dengan sufiksasi. Contoh, sufiks an. Hempas menjadi hempasan, tumbuk menjadi tumbukan, pukul menjadi pukulan. Yang B, sufiks kan, lempar menjadi lemparkan, biar menjadi biarkan, kirim menjadi kirimkan. Sufiks i, cabut menjadi cabuti, akhir menjadi akhiri, tanam menjadi tanami. Baik, lanjut. Konfiks. Menurut Abdul Khair tahun 2008 halaman 25, konfiks adalah afiks yang terdiri dari morfem, terbagi pada bagian awal dan akhir bentuk dasar. Kedua bagian afiks tersebut merupakan satu kesatuan. Proses afiksasi yang menggunakan bentuk konfiks disebut dengan konfiksasi. Konfiks diantaranya yakni kean, peran, pean, dan beran. Contohnya, kean, kuat menjadi kekuatan, jiwa menjadi kejiwaan. Contoh peran, kata menjadi perkataan, juang menjadi perjuangan. Contoh pean, latih menjadi pelatihan, kerja menjadi pekerjaan. Contoh beran, pandang menjadi berpandangan, dua menjadi berduaan. Oke, kita langsung membahas pengulangan atau reduplikasi. Reduplikasi adalah proses dan hasil pengulangan satuan bahasa sebagai alat fonologis atau gramatikal. Menurut Krida Laksana Harimurti, tahun 2008 halaman 8, reduplikasi berupa adanya pengulangan satuan gramatik, sehingga keseluruhan atau sebagian bentuk fonem atau tidak berbentuk fonem. Reduplikasi atau biasa disebut kata ulang memiliki beberapa macam, yaitu kata ulang suku awal, kata ulang 19 seluruh kata dasar, kata ulang berubah bunyi, kata ulang berimbuhan, dan kata ulang semu. Menurut Ramlan tahun 2001 halaman 69 sampai 76, terdapat 4 macam reduplikasi, yaitu 1. Reduplikasi dwilingga atau pengulangan utuh, ialah pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Contohnya, lampu menjadi lampu-lampu, rumah menjadi rumah-rumah, lari menjadi lari-lari. Yang kedua, reduplikasi dwipurwa atau pengulangan sebagian, ialah pengulangan sebagian bentuk dasarnya. Hampir semua bentuk dasar pengulangan golongan ini berupa bentuk kompleks. Contoh, laki menjadi lelaki, saji menjadi sesaji, jaring menjadi jejaring. Selanjutnya, 3. Reduplikasi dwilingga perubahan fonem, ialah proses pembentukan kata melalui pengulangan yang disertai perubahan fonem. Kata ulang golongan ini terbilang sangat sedikit. Contoh, warna-warni, sayur-mayur, serba-serbi, gerak-gerik. Yang terakhir adalah reduplikasi dwiwasana atau pengulangan perimbuhan afiks, ialah pengulangan yang bentuk dasar kata ulang seluruhnya dan berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Contoh, hitam ke hitam-hitaman, anak ke anak-anakan, kereta kereta-keretaan. 3. Penggabungan. Menurut Rahma tahun 2021, penggabungan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Contohnya,
ekstrakurikuler, dan prasejarah. 2. Gabungan antara kata dasar dengan kata dasar yang membentuk makna baru. Contoh, rumah sakit dan meja. 3. Gabungan dua atau lebih kata yang sifatnya tidak predikatif. Contoh, rambut panjang dan gunung tinggi. Selanjutnya, pemendekan atau akronimisasi. Secara umum, akronimisasi adalah proses pembentukan kata atau menghasilkan sebuah bentuk kata baru dengan cara menyingkat. Proses ini menghasilkan sebuah kata yang disebut akronim. Menurut Krida Laksana Harimurti tahun 2007 halaman 159, akronimisasi atau abreviasi adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian kata atau kombinasi kata sehingga jadilah bentuk baru. Menurut Krida Laksana Harimurti tahun 2007 halaman 162, kependekan terbagi dalam 5 bentuk, yaitu singkatan, penggalan, akronim, kontraksi, dan lambang huruf. Yang pertama adalah singkatan. Menurut Krida Laksana Harimurti tahun 2007 halaman 162, singkatan merupakan kependekan dari kata atau gabungan kata yang dilafalkan huruf per huruf. Contoh, SMP, Sekolah Menengah Pertama. RA, Raden Ajeng. UGM, Universitas Gadjah Mada. BPJS, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Yang kedua, penggalan. Menurut Krida Laksana Harimurti tahun 2007 halaman 162, penggalan adalah sebuah homonim yang memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga penggalan dapat menyatakan nama, tempat, atau benda dan segala yang dibendakan. Contoh, buah, buah, saudara, saudara, kenyang, kenyang, sombong, sombong, ultra, ultra. Selanjutnya, akronim. Menurut Krida Laksana Harimurti tahun 2007 halaman 162, akronim merupakan kependekan dari kata atau gabungan kata yang dilafalkan sebagai suku kata. Contoh, BIN, Badan Intelijen Negara. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. LAN, Lembaga Administrasi Negara. Dan yang terakhir, Unindra, Universitas Indraprasta. Selanjutnya, kontraksi. Menurut Krida Laksana Harimurti tahun 2007 halaman 162, kontraksi adalah pemendekan suatu kata, suku kata, atau gabungan kata dengan cara penghilangan huruf yang melambangkan fonem di dalam kata tersebut. Contoh, tidak ada menjadi tiada, bagai itu menjadi begitu, bagai ini menjadi begini, tidak akan menjadi takkan. Yang terakhir adalah lambang huruf. Menurut Krida Laksana Harimurti tahun 2007 halaman 162, lambang huruf merupakan pemendekan yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menyatakan kuantitas, satuan, atau unsur. Contoh, kg, kilogram, cm, sentimeter, L, liter, Cu, kuprum, Rp, rupiah. Materi selanjutnya adalah pengubahan status atau konversi. Menurut Abdul Khair tahun 2008 halaman 235, konversi disebut juga dengan derivasi zero, transmutasi atau transposisi, yaitu pembentukan kata dari sebuah dasar berkategori tertentu menjadi kata berkategori lain tanpa mengubah bentuk fisik dari dasar itu. Contoh, di sini ada 2 contoh. Contoh yang pertama adalah 1. Petani membawa cangkul ke sawah.
2. Cangkul dulu tanah itu, setelah itu ditanami. Contoh yang kedua adalah 1. Gunting itu terbuat dari baja. 2. Gunting dulu baik-baik. Pembahasan yang terakhir adalah perubahan bunyi akibat proses morfologi. Menurut Abdul Khair tahun 2008 menjelaskan, akibat adanya proses morfologi lazim disebut dengan istilah morfofonemik atau morfofonologi. Adapun pengaruh-pengaruh yang dapat merubah daripada bunyi akibat morfologi. Yang pertama adalah pemunculan fonem, pelepasan fonem, peluluhan fonem, pergeseran fonem, dan yang terakhir adalah perubahan fonem. Yang pertama adalah pemunculan fonem. Menurut Abdul Khair tahun 2008, hadirnya sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada akibat terjadinya proses morfologi. Contoh, fonem Y di ketinggian I menjadi ketinggian fonem Y. Di fonem W, kepulauan. Di fonem W menjadi kepulauan pakai W. Selanjutnya, pelepasan fonem. Abdul Khair 2008 menjelaskan, morfem dasar melesat pada saat terjadi penggabungan morfem. Contoh, hilangnya bunyi H pada proses pengimbuhan dengan akhiran wan pada kata sejarah. Jadi dibaca sejarawan. Selanjutnya, peluluhan fonem. Menurut Abdul Khair tahun 2008, peluluhan pada awal kata yang berupa gugusan konsonan didasarkan pada kemudahan pelafalan. Contoh, men plus sapu menjadi menyapu, me plus pukul menjadi memukul, me plus tunjuk menjadi menunjuk. Selanjutnya adalah pergeseran fonem. Menurut Abdul Khair tahun 2008 terjadi bila komponen dari morfem dasar dan bagian afiks membentuk satu suku kata. Contoh, perbaiki, perbaiki, ibunda, ibunda, gelembung, gelembung. Selanjutnya, perubahan fonem. Menurut Abdul Khair tahun 2008, berubahnya suatu fonem pada morfem akibat pertemuan antara morfem dengan morfem lainnya. Contoh, men plus bandel membandel, men plus tuntut menuntut, men plus serah menyerah, men plus elus mengelus, ber plus ajar belajar. Jadi simpulannya adalah kata terkecil itu tersebut menyiratkan adanya satuan gramatikal yang lebih besar dari morfem. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan proses morfologis atau morfonemis. Proses morfemis atau morphological process adalah suatu proses yang mengubah leksem menjadi kata. Dapat dikatakan bahwa leksem merupakan input, masukan atau kata dasar, dan kata merupakan output, keluaran, hasil atau turunan. Sehingga proses morfonemis juga disebut sebagai pembentukan kata. Jadi dapat digarisbawahi hubungan antara morfologi dan fonologi muncul pada sebuah proses morfofonemis. Morfofonemik adalah kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi atau perubahan fonem akibat dari adanya proses morfologi. Inilah daftar pustaka sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mencari data-data materi yang baru saja saya jelaskan.
Baik, demikian. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan dan penjelasan yang kurang paham. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.